Sikap tak bijak Pendeta Gilbert Emmanuel Lumoindong yang tidak cerdas. Oleh Jacob RST. Kebodohan Pendeta Gilbert Emmanuel Lumoindong yang mengolok-olok agama Islam tidak cuma akan merugikan dirinya sendiri sebagai pendeta yang tidak berkualitas, tetapi juga bisa membuat umat Kristen yang diasuhnya menjadi tidak percaya untuk ajaran dan bimbingan yang dilakukannya. Kemarahan umat Islam sendiri mungkin saja bisa dikendalikan dengan pemberian maaf dari Yusuf Kala, bahkan pihak Majelis Ulama Indonesia yang telah disambanginya untuk menyatakan kebodohannya itu sekaligus memohon maaf. Namun bisa saja umat Islam yang lain tidak dapat memaafkan pelecehan dan olokan itu yang memang terkesan sangat melecehkan bahkan merendahkan. Pernyataan yang tidak simpatik itu juga sangat bertentangan dengan upaya yang telah dibangun Forum Lintas Agama untuk menjalin kerukunan antar umat beragama, seperti yang telah dilakukan GMRI, Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia, dengan mengadakan dialog antar umat seperti yang dilakukan di Masjid Istiqlal Jakarta, pada tanggal 11 Maret tahun 2023, lalu acara dialog Ramadan yang diselenggarakan di Katedral Jakarta, pada tanggal 14 April tahun 2024. Kualitas pengetahuan Pendeta Gilbert Emmanuel Lumoindong yang tidak bijak itu yang dengan sengaja mengolok-olok serta membandingkan dengan pengetahuan yang sangat terbatas tentang Islam, jelas sikap pongah sekedar untuk popularitas di hadapan umatnya yang pasti cukup banyak memiliki kecerdasan dan sikap bijak untuk mencerna maksud dari ungkapannya itu yang membandingkan besaran persentase zakat serta prosesi ibadah, berwudu dan cara sholat umat Islam yang dia anggap sulit dan memberatkan itu. Sebagai seorang pendeta yang bijak, tidak sepantasnya Gilbert Emmanuel Lumoindong melakukan olokan seperti itu, termasuk di hadapan jemaahnya sendiri. Namun toh, ungkapan konyol itu beredar juga secara meluas lewat media sosial dan mendapat kecaman dan hujatan dari berbagai pihak, justru setelah Gilbert Emmanuel Lumoindong meminta permohonan maaf lewat Yusuf Kala, baik dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia maupun tokoh umat Islam dan memohon maaf pula kepada Majelis Ulama Indonesia. Itu bukan berarti masalah olok-olok itu dapat dianggap selesai begitu saja oleh umat Islam, baik yang ada di Indonesia maupun di tempat lain. Sebab olok-olok seperti itu bisa dianggap penghinaan serta penistaan dari seorang pendeta terhadap umat Islam ini sungguh sangat sulit untuk dimaafkan. Karena dalam olokan yang sangat tidak bermutu, tidak mendidik, dan bukan saja tidak menguatkan jalinan persaudaraan, tetapi semakin melemahkan kerukunan ikatan dan kerukunan antar umat beragama yang harus dan patut dijaga secara bersama oleh seluruh umat dari agama-agama yang ada cukup guyup dan rukun di Indonesia. Resikonya memang, akibat dari sikap yang tidak bijak dan tidak cerdas itu wajar mendapat hujatan dari berbagai pihak, bukan hanya dari kalangan umat Islam semata, tapi juga dari umat agama non-Islam. Setidaknya memang dapat meruntuhkan simpati maupun penghormatan dari umat binaannya juga. Sumur Batu, tanggal 17 April tahun 2024.